Baik, sebelum memulai presentasi saya, jadi saya akan membacakan pantun terlebih dahulu sebagai pantun pembuka, Bapak Ibu. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke Bapak dan dia. Saya ucapkan assalamualaikum untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat sempat untuk dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, pada siang hari ini maksud dan tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu semuanya itu adalah untuk mendesiminasikan atau untuk mensosialisasikan terkait modul 1.4 yang telah saya pelajari pada diklat calon guru penggerak, di mana modul 1.4 ini memiliki judul besar yaitu budaya positif. Oke, jadi sebelum saya masuk ke materi, ini ada banyak sekali Bapak Ibu materi yang akan saya sampaikan, jadi mohon untuk tidak bosan, untuk tidak mengantuk ya semuanya. Oke, sebelum saya mulai materi, saya mau cek dulu semangatnya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, luar biasa. Sip ya? Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi judul besarnya ini adalah budaya positif. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait apa itu budaya positif, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif, atau mungkin pernah membaca artikel atau mengetahui apa saja sih sikap-sikap atau perilaku yang mencerminkan budaya positif itu sendiri. Ada yang pernah membaca? Bapak Ibu? Belum? Oke, baik, saya jelaskan ya. Untuk budaya positif sendiri itu adalah suatu budaya atau kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan itu sendiri ada banyak sekali. Salah satunya itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Dan insya Allah di sekolah kita itu alhamdulillah budaya positif itu sudah banyak sekali dilaksanakan. Oke, jadi di sini ada beberapa materi atau pembahasan mengenai budaya positif. Yang pertama itu mengenai disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, jadi pembahasan-pembahasan ini semuanya kaitannya dengan proses pembelajaran kita Bapak Ibu. Mulai dari keyakinan kelas atau perumusan keyakinan kelas sampai bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik ketika menemukan ada siswa kita yang memiliki permasalahan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, disiplin positif. Oke. Sebelum kita bahas disiplin positif, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kalau saya pribadi, ketika saya mendengar kata disiplin itu erat kaitannya dengan suatu kepatuhan, taat. Nah, kalau Bapak Ibu bagaimana? Tata tertib, Bu. Iya, tata tertib. Apalagi? Taat pada aturan. Taat pada aturan. Ada lagi? Oke, mengangguk-angguk Ibu. Baik, kita lanjutkan. Jadi disiplin positif di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa disiplin itu merupakan suatu sesuatu yang berasal dari diri seseorang. Jadi disiplin itu dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin positif itu awal mulanya itu harus berasal dari yang namanya motivasi intrinsik. Nah, bisa saja disiplin positif itu bukan hanya terjadi atau berasal dari suatu penghargaan. Nah, jadi disiplin positif itu bisa saja berasal dari suatu ketidaknyamanan atau kesalahan dari diri kita sendiri. Nah, untuk disiplin positif itu juga pasti banyak sekali terjadi atau sering kita lakukan di dalam proses pembelajaran
sampaikan tadi di awal, salah satunya adalah yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ada dimensi apa saja di dalam profil pelajar Pancasila? Bertakwa, Bu. Ya, bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Apalagi Bapak Ibu? Gotong royong, kemudian kreatif, ya, berkebinekaan global. Satu lagi, mandiri. Oke, nah itu adalah profil pelajar Pancasila atau dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ya, ada satu lagi ada apa? Bernalar kritis. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini sangat penting sekali dimiliki oleh anak didik kita. Apalagi kalau sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi untuk anak didik kita kelas 10 itu sudah sudah menjalani kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka itu ada satu mapel, di mana mapel ini adalah sebagai salah satu wadah untuk menguatkan nilai-nilai atau profil pelajar Pancasila. Ada proyek penguatan profil Pancasila atau ada P5. Oke, nah itu salah satu dari nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik yang bisa kita contoh, yang bisa kita cerminkan dalam sikap kita, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Oke, kita lanjut. Di dalam budaya positif itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan mencerminkan atau menerapkan nilai-nilai universal yang tadi saya sebutkan. Kemudian selain itu kita sebagai pendidik juga harus mengetahui apa saja sih teori motivasi, kemudian hukuman, konsekuensi sampai ke segitiga restitusi. Karena hal ini itu selalu terjadi, artinya kita di dalam proses pembelajaran itu selalu menghadapi yang namanya tantangan, menghadapi yang namanya hambatan. Salah satu hambatannya itu adalah kondisi siswa, misalnya ada siswa yang memiliki motivasi yang kurang, atau siswa yang sering bolos, siswa yang sering tidur di dalam kelas, atau bahkan sering bergurau di dalam kelas. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk kebiasaan atau pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa kita. Jadi di sini saya ingin menjelaskan juga bahwa di dalam budaya positif ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu sangat penting sekali Bapak Ibu untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran kita. Supaya apa? Supaya anak didik kita itu tahu dengan aturan-aturan yang kita harus jalankan atau aturan-aturan yang harus kita sepakati sama-sama dan harus kita ati seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi. Nah, jadi di sini ada menurut Diane, teori motivasi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Di mana yang pertama, motivasi itu dijadikan sebagai sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kira-kira yang sudah kita miliki itu yang mana? Motivasi yang mana? Ayo. Yang mana? Iya, alangkah baiknya kita harus memiliki motivasi yang ketiga. Jadi motivasi itu menjadikan kita untuk menghargai diri kita sendiri, kemudian dengan nilai-nilai yang kita percaya. Artinya kita itu memiliki komitmen dan prinsip dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah tergoyah dengan apa yang ada di luar atau hambatan yang ada di luar. Jadi kita tetap dengan pendirian kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk teori motivasi ini atau motivasi perilaku ini itu juga dimiliki oleh anak didik kita atau murid kita. Nah, jadi sebagai seorang guru kita harus dapat mengarahkan anak didik kita untuk dapat memiliki motivasi yang ketiga itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukannya itu tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan penghargaan, tapi motivasi itu memang berasal murni dari dirinya untuk mengembangkan dirinya, untuk
menjadikan dirinya itu sebagai seseorang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang tuanya, lingkungan di sekitarnya, bahkan di masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, di sini mungkin untuk aturan sekarang itu memang kita tidak diperbolehkan lagi untuk memberikan hukuman. Memang awal mulanya itu memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memang tidak disuruh untuk memberikan hukuman kepada siswa kita atau murid kita. Tapi yang kita berikan itu adalah berupa konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, kemudian mana restitusi. Jadi sebagai seorang guru, ketika kita melihat siswa kita atau murid kita bermasalah, itu tidak langsung ujuk-ujuk kita memberikan hukuman. Kemudian kita harus melakukan yang namanya restitusi. Jadi nanti ada kita perankan bersama terkait dengan segitiga restitusi, bagaimana sih cara kita ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Itu nanti kita perankan sama-sama. Oke, untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada 3 kata, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi di sini saya fokus ke hukuman dan juga konsekuensi. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu apa bedanya? Apa kira-kira bedanya? Saya Bu. Iya, silakan Ibu. Menurut saya kalau hukuman itu siswa tidak tahu apa bentuk hukumannya begitu. Kalau konsekuensi siswa sudah tahu dulu, sudah tahu nanti kalau berbuat salah dia harus bagaimana begitu. Misalkan hukuman kalau terlambat tiba-tiba gurunya nyuruh dia push up atau nyuci WC, itu namanya hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, misalkan dari awal sudah diberitahukan terlebih dahulu, andai kata siswa terlambat, nanti dia harus ada pelajaran tambahan pada saat jam istirahat, itu sudah disepakati terlebih dahulu oleh guru dengan siswanya. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali pendapat kelas ini. Tepuk tangan dulu. Jadi tepat sekali dan sangat jelas ya perbedaan yang disampaikan oleh ibu kita, Ibu Sulastri. Jadi antara hukuman dan juga konsekuensi. Jadi hukuman itu mungkin saya kasih benang merahnya. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakiti, yang menyakiti. Kalau konsekuensi itu tidak menyakiti, artinya kita sudah tahu apa sih yang akan dilakukan kalau kita melakukan kesalahan. Sedangkan kalau hukuman itu yang menyakiti dan biasanya itu refleks terjadi, refleks disebutkan. Kalau konsekuensi itu sudah ada aturan atau sudah kita sepakati. Itu. Jadi itu hukuman dan juga konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Jadi Bapak Ibu pilih mana yang merupakan konsekuensi, mana yang merupakan hukuman. Yang pertama, saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tindakan guru. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Oh iya, Bu Lastri konsekuensi, kalau yang lain hukuman ya. Ada yang bisa menjelaskan? Menurut saya kenapa milih konsekuensi? Iya. Karena mencatat 100 kali masih ada ininya Bu, ada hubungannya dengan tadi kesalahannya. Jadi kan mengingatkan kalau 100 kali dicatat kan berarti siswanya nanti ingat Bu, begitu. Oke, jadi ingat dan dipraktekannya seperti itu. Ada hukumannya, iya. Ada kaitannya dengan konsekuensi, berarti tidak menyakiti ya. Begitu ya. Oke. Yang lain yang hukuman, saya juga hukuman. Saya juga hukuman sama kita. Saya juga hukuman. Jadi kalau menurut saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu terlalu banyak. Lumayan loh Bapak Ibu, 10 kalimat saja kita udah kaku tangan
Luar biasa, Bapak Ibu. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi saya bilang itu sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam kelas atau misalnya pada saat awal semester atau ajaran baru, ketika kita pertama kali masuk ke dalam kelas, biasanya kita sebut, kalau saya dulu sebelum saya mengikuti di kelas guru penggerak ini, pelatihan guru penggerak ini, saya menyebutnya dengan istilah kontak belajar. Ternyata setelah saya mengikuti pelatihan, mengikuti diklat guru penggerak ini, ternyata itu merupakan salah satu bentuk keyakinan kelas. Nah, jadi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Biasanya kita sudah sering menyebutkan kan peraturan kelas, kemudian kalau saya pribadi tidak pernah menyebutnya keyakinan kelas. Nah, setelah saya mengikuti diklat ini, alhamdulillah saya sudah tahu apa itu keyakinan kelas, apa itu aturan-aturan di kelas. Nah, seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas itu sendiri itu berasal dari aturan-aturan. Dari aturan-aturan yang kita sepakati atau aturan-aturan kelas. Apa contohnya misalnya? Oh, nanti pada saat kita akan merumuskan keyakinan kelas, pertama-tama kita sebagai guru membimbing anak didik kita dulu, membimbing murid-murid kita untuk menuliskan apa saja sih aturan-aturan yang mereka sepakati atau yang mereka inginkan. Misal mereka tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian datang tepat waktu, kemudian tidak tidur dalam kelas, tidak membawa make up, kemudian tidak berbicara kasar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk aturan kelas. Kemudian bagaimana cara kita mengubahnya untuk menjadi keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu sifatnya universal Bapak Ibu. Jadi kita lebih ke menonjolkan nilai-nilai kebajikan dari aturan kelas yang kita sepakati. Semisal saya ambil contoh tadi, tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk tidak membuang sampah pada tempatnya itu kita ubah terlebih dahulu. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu ada kalimat tidak. Jadi di dalam keyakinan kelas, kalimat-kalimat negatif itu harus kita ubah dulu menjadi kalimat yang positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak. Nah, alangkah bagusnya kita menulis kalimat itu dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang ingin kita tuliskan itu apa? Ada nilai apa sih, nilai kebajikan apa yang ada di tadi kita membuang sampah pada tempatnya? Oh, misalnya nilai kebajikannya itu adalah kebersihan. Jadi keyakinan kelas yang kita tuliskan itu bisa menjaga kebersihan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah keyakinan kelas. Kemudian, nah, untuk membentuk keyakinan kelas tadi sudah saya sebutkan aturan-aturannya. Yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi curhat pendapat. Jadi semua yang ada di dalam kelas atau semua warga kelas itu harus tahu dengan keyakinan kelas yang harus mereka ikuti, yang harus mereka taati. Mana keyakinan kelas itu sudah dirumuskan bersama. Jadi mereka tahu apa konsekuensinya ketika mereka tidak mematuhi keyakinan kelas. Jadi itu adalah sebagai salah satu bentuk kita sebagai seorang guru untuk menanamkan nilai karakter kepada murid kita. Kira-kira nilai karakter apa Bapak Ibu yang bisa kita tanamkan dari pembuatan keyakinan kelas? Gotong royong, kolaborasi, apalagi kedisiplinan, tanggung jawab, saling menghargai. Jadi masuk di situ karakter-karakter yang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada peraturan-peraturan di mana nilai kebajikan yang dituju itu apa? Satu, ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Nah, di sini peraturan ini bisa kita tuliskan dengan nilai kebajikan yang ada di kiri saya. Ada
oleh anak didik kita. Jadi bukan hanya kita yang memiliki kebutuhan dasar, tapi anak murid kita itu juga punya kebutuhan dasar karena kita sama-sama manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia? Itu ada 5. Ada yang pernah membaca atau mendengar Bapak Ibu? Kalau untuk makan, Bu, Iya, kalau untuk makan, nah makan ini nanti akan masuk ya. Makan, minum itu adalah kebutuhan dasar. Apa lagi? Pakaian, iya. Sandang, pangan tadi. Apa lagi? Bersenang-senang, iya. Apa lagi? Tidur, iya. Wajib ya Bu ya, kita tidur ya Bu ya. 8 jam ya Bu ya, minimal kita tidur dalam sehari. Kayak di sini kita tidur. Kemudian apa lagi? Kekuasaan, luar biasa sekali Bu Santi. Ini sepertinya Bu Santi ini sudah membaca ya, sudah membaca materi terkait kebutuhan dasar ya Bu ya. Oke. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan pemantik di mana Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yaitu Doni. Ya Doni lagi ya. Nah, Doni ini datang kepadanya dan mengeluhkan. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, pasti kita banyak berspekulasi ya Bapak Ibu. Banyak sekali andai-andai kita atau alasan-alasan kita yang menyebabkan Doni seperti ini. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasan Doni? Misalnya dia memaksa temannya untuk meminta maaf. Apa? Iya, karena tidak diberi uang jajan, apalagi? Ini merasa masakan teman-temannya. Oke, ini merasa masakan teman-temannya, iya. Apalagi? Nah, ibunya tidak masak di rumah sehingga Doni kelaparan ya. Jadi Doni memaksa memakan makanan teman-temannya. Nah, itu adalah spekulasi kita Bapak Ibu. Nah, jadi di sini untuk Doni, jadi apa yang Doni lakukan itu adalah sesuatu yang salah, di mana mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dimiliki oleh Doni. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi salah satunya di dalamnya itu nanti kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tidur, kita perlu pakaian. Itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, penguasaan, power. Nah, jadi 5 kebutuhan ini seharusnya itu harus dimiliki oleh setiap manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita nantinya setelah Bapak Ibu mendengarkan materi dari saya, kemudian nanti mungkin pada saat kita keluar dari ruangan ini tiba-tiba melihat ada perilaku murid kita yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya kita melihat murid kita membuang sampah sembarangan. Kita sebagai seorang guru, kalau saya refleks langsung menunjuk anak tersebut kemudian menegurnya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita belajar mengenai budaya positif, itu ternyata ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapan
menginginkan kebutuhan akan kesenangan. Jadi menurut dia itu sesuatu yang betul, sesuatu yang biasa saja dilakukan. Padahal di dalam kelas itu kita sudah sepakat pasti ada aturan-aturan di dalam kelas. Oh ternyata Dinda ini butuh akan kesenangan seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah 5 posisi kontrol ini adalah posisi di mana kita sebagai seorang pendidik itu tadi seperti yang saya sebutkan, jadi banyak sekali kita mengalami atau mendapatkan hambatan tantangan terkait dengan perilaku siswa kita. Nah di sini ternyata ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan dan alangkah baiknya kita itu sebagai seorang pendidik itu berada di posisi kontrol manager. Nah jadi di sini ada 5. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oh ternyata setelah saya belajar mengenai modul ini, mengenai 5 posisi kontrol ini, ternyata ada caranya Bapak Ibu, caranya kita menghadapi siswa. Ada aturan-aturan bagaimana sih kita ketika berada di posisi kontrol, ketika mendapati kasus-kasus pada murid kita atau siswa kita. Nah di sini untuk posisi pertama ada posisi kontrol yaitu penghukum, yaitu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi untuk penghukum ini alangkah baiknya tidak kita lakukan karena di sini penghukum itu kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang kurang enak atau kata-kata yang agak kasar untuk penghukum. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah. Jadi di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah itu adalah salah satu kalimat-kalimat yang diucapkan ketika kita berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman. Nah jadi guru di sini posisikan diri untuk tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah contoh kalimat-kalimat yang bisa disampaikan misalnya, ayo bantulah bapak, jadi bapak ya. Kemudian ayo ingat enggak bantuan bapak, ayo ingat tidak dengan bantuan bapak selama ini. Jadi anak itu diberikan kata-kata yang membuat mereka itu merasa bersalah dan merasa bahwa peran guru itu sangat penting bagi dia. Kemudian posisi kontrol memantau berarti mengawasi. Nah pada saat kita mengawasi kita harus bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah di sini pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau itu contohnya apa? Jadi contoh pertanyaannya adalah peraturannya apa? Misalnya siswa itu melakukan kesalahan, kita sebutkan ini kalau misalnya kesalahan yang dilakukan siswa itu adalah datang terlambat. Nah kira-kira ketika anak itu datang terlambat, ketika kita berada di posisi kontrol pemantau, kita tanya ke anak tersebut, peraturannya apa nak? Kemudian apa yang telah kamu lakukan ini? Seperti itu adalah bentuk-bentuk kalimat di mana kita berada di posisi pemantau. Yang terakhir posisi kontrol manajer, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu hendaknya menjadi posisi kontrol itu, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol manajer ini kita sebagai seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah itu yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru ketika kita berada di posisi kontrol manager. Kemudian materi yang terakhir kita, ya sepertinya sudah ngantuk ya Bapak Ibu ya. Bu Sumi silakan maju ke depan dulu, kita ice breaking sebentar. Sini, maksudnya maju di posisi di sini. Kita ice breaking dulu sebentar. Bapak Ibu bisa berdiri dulu, sepertinya ngantuk sekali.
Kalau sore 3 kali. Kalau malam tidak berjalan. Oke, sip ya. Ibu Rosa jangan ngomong begitu lah soal mukanya. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ibu Sumi berarti Ibu Sumi ini ngantuk banget ya. Ngantuk sekali. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dulu kita. Udah fokus kembali. Ini materi yang terakhir. Materi tentang segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk menghadapi atau untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang siswa kita lakukan. Jadi kita tidak disuruh untuk melakukan hukuman, tapi kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini itu ada 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, nah untuk langkah-langkahnya menstabilkan identitas tadi yang saya sampaikan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, biar lebih seru lagi, saya mau 2 orang di sini mempraktekkan mengenai segitiga restitusi. Jadi kita acting sebagai guru dan juga siswa. Di sini saya sudah ada skenario-nya. Oke, nah di sini ada sebuah permasalahan di mana permasalahan siswa ini adalah tidak melaksanakan piket kelas. Nah, jadi ada seorang murid namanya Rifki, dia tidak melakukan atau tidak melakukan piket kelas. Ayo, siapa yang mau maju ke depan untuk mempraktekkan segitiga restitusi? Ibu Suti mau? Ayo, silakan Ibu Suti maju ke depan. Ibu Suti dan Ibu Rosa. Ayo, Ibu Rosa, semangat dong. Oke, Ibu Suti jadi siswa ya, Ibu Rosa jadi guru nih. Cepat sekali. Sini. Oke. Saya jadi sutradara ya. 1, 2, 3, action. Kemudian, kalau kita piket, kita juga harus datang lebih awal dari biasanya. Teman-temannya yang lain juga itu Rifki, mereka akan merasakan capek dan melaksanakan piket. Menurut Rifki, tidak melaksanakan piket itu sesuatu yang salah atau tidak? Bisa di belakang jalan. Di belakang sawah di tengah. Minta maaf. Rifki, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga ibu. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Mengapa Rifki kemarin tidak melaksanakan piket? Coba ceritakan pada ibu. Pada hari Selasa, saya kesiangan Bu, jadi saya tidak sempat piket. Karena pada malam Selasa menonton rakor hingga pukul 1 dini hari. Rifki, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, Keyakinan kelas yang mana yang tidak Rifki lakukan pada hari Selasa lalu? keyakinan aktif melaksanakan piket kelas Bu. Ya, benar. Ibu yakin bahwa Rifki dapat melaksanakan piket dengan tepat. Menurut Rifki, bagaimana solusinya agar Rifki dapat melaksanakan piket setiap hari Selasa? Saya akan menyiapkan barang di HP dan minta bantuan kepada ibu untuk membangunkan saya. Saya tidak akan menonton hingga larut malam. Ya Bu, saya juga akan meminta maaf pada teman-teman saya karena tidak piket pada hari Selasa lalu.
ulang kembali, apa konsekuensinya? Saya akan melaksanakan piket sendiri di hari Selasa selama sebulan. Oke, Ibu apresiasi usaha Riki untuk tertib melaksanakan piket. Ibu juga mengapresiasi niat Riki untuk meminta maaf pada temannya. Sekarang Riki boleh istirahat. Terima kasih Bu. Sekali lagi maaf ya Bu. Permisi. Oke, luar biasa. Kita sekarang dulu pada diskusi. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi itu apa yang dipraktekkan oleh Ibu Rosa dan Ibu Suti ini adalah salah satu bentuk tindakan segitiga restitusi ya Bu, Bapak Ibu. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah hingga menanyakan keyakinan. Oke. Sekarang kita sudah berada di akhir slide Bapak Ibu. Nah, dari apa yang saya sampaikan, siapa yang kira-kira bisa merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Terima kasih kepada Ibu Sri Khoirunisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan refleksi saya atas sosialisasi tentang budaya positif ini. Jadi terima kasih Bu Sri Khoirunisa atas sosialisasi ini. Saya merasa sangat senang mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ternyata banyak sekali perubahan-perubahan ilmu yang saya peroleh dari yang selama ini saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Tadi disebutkan tentang disiplin positif gitu ya, tentang keyakinan kelas, tentang posisi kontrol, terus tentang segitiga restitusi dan tentang kebutuhan dasar manusia. Saya lebih tertarik atau fokus tadi bahwa ternyata ada sebuah hal yang baru menurut saya, bahwa ternyata penghargaan itu bisa merupakan sesuatu hukuman begitu ya. Karena selama ini saya anggap bahwa penghargaan itu bisa selalu berarti yang positif begitu, bisa meningkatkan motivasi. Ternyata justru sebaliknya, itu yang saya peroleh, yang agak menurut saya berbeda sekali dengan pengetahuan saya selama ini begitu. Terus berikutnya tadi tentang posisi kontrol seorang guru, bahwa posisi kontrol seorang guru tadi yang saya ketahui ada posisi kontrol sebagai penghukum, terus berikutnya memberi pembuat rasa bersalah, terus berikutnya sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Ini mudah-mudahan bisa mengubah apa yang selama ini saya lakukan, karena yang saya lakukan banyak yang sebagai penghukum. Tiap kali siswa salah saya beri hukuman begitu ya. Ternyata posisi yang paling pas buat seorang guru adalah posisi manajer. Mudah-mudahan dengan belajar ini saya bisa mengubah posisi saya sebagai seorang guru. Nah, seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Lastri, dan mengapresiasi sekali apa yang disampaikan Bu Lastri. Jadi apa yang disampaikan Bu Lastri juga menjadi pelajaran, kemudian menjadi tolak ukur untuk kita sebagai seorang guru itu ketika menghadapi permasalahan siswa itu, selama bagi kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Karena saya kurang lebih dengan Bu Lastri, jadi sebagian besar posisi kontrol yang saya lakukan itu adalah sebagai penghukum. Nah, ternyata kalau kita ingin siswa kita itu menjadi seorang yang lebih baik, bagi kita sebagai seorang pendidik itu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan pantun di kota
saja, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Semuanya ya. Ya baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Kalau peraturan kelas atau tata tertib? Sudah. Nah, kalau untuk tata tertib itu wajib dipatuhi oleh semua warga sekolah. Jadi tata tertib itu ada tata tertib untuk guru, ada tata tertib untuk siswa. Nah, jadi kalian sudah tahu tata tertib untuk siswa? Sudah ya? Sudah ada aturan yang kita terapkan di sekolah. Nah, sekarang kita sama-sama merumuskan aturan yang ada di dalam kelas. Nah, jadi aturan itu nantinya akan kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi semua warga yang ada di kelas ini harus mematuhi apa yang sudah kita sepakati sama-sama. Oke? Sip ya? Nah, jadi ini saya bagikan sticky note. Jadi di sini kalian tuliskan aturan-aturan yang menurut kalian penting yang harus kita taati atau yang harus kita ikuti selama kita belajar. Oke, nah di sini silakan tulis apa saja yang menurut kalian penting untuk kita patuhi.
sama-sama ya, ada kebersihan, kemudian ada apa lagi? Kesetaraan, kedisiplinan, saling menghargai, menghormati, tanggung jawab. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dari peraturan yang kalian jelaskan tadi. Nah, di aturan-aturan ini itu ada beberapa kalimat negatif, di mana di sini ada jangan, ada tidak. Iya, ada jangan, ada tidak. Nah, untuk kalimat-kalimat ini sebaiknya di dalam keyakinan kelas itu tidak ada lagi kalimat yang seperti itu. Jadi kalimatnya harus diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya jangan menggunakan HP. Apa kira-kira kalau jangan menggunakan HP? Menggunakan HP saat di luar jam pelajaran. Dari kalimat positif yang sudah kita tuliskan sama-sama, sekarang kita rumuskan keyakinan kelas kita. Oke. Yang pertama, tadi nilai kebajikannya apa yang pertama tadi? Kebersihan. Jadi keyakinan kelas kita di sini adalah kebersihan. Apalagi? Kesopanan. Berarti menjaga kesopanan. Jaga sifat, jaga kelakuan. Berlaku sopan ya? Lalu kedisiplinan. Apa? Menjaga kedisiplinan atau memelihara kedisiplinan. Maksudnya dengan mematuhi aturan. Memelihara atau menjaga? Memelihara kedisiplinan. Memelihara. Oke, lanjut tadi. Saling menghargai. Ya, saling menghargai. Lagi? Tanggung jawab. Apa hukumnya ya? Kata-katanya ya? Menjaga tanggung jawab. Melaksanakan tanggung jawab. Ya. Oke. Nah, jadi ada 5 keyakinan kelas kita yang harus kita patuhi sama-sama. Yang pertama, menjaga kebersihan, berperilaku sopan, memelihara kedisiplinan, saling menghargai dan menghormati, kemudian melaksanakan tanggung jawab. Nah, nanti setelah ini kita akan mempraktekkan apa saja sih bentuk-bentuk menjaga kebersihan, berperilaku sopan, memelihara kedisiplinan, sampai melaksanakan tanggung jawab. Lanjut. Peraturan yang ada. Ya, mengikuti peraturan yang ada. Apa lagi? Oke, lagi apa saja tadi? Pertama, belajar. Belajar. Yang kedua, bertanya kepada guru ketika tidak tahu materi. Iya. Pertama materi apa lagi? Dan mengikuti peraturan yang ada.